Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kali ini saya akan memaparkan mengenai riset pemasaran internasional pada tahun 2025 dalam strategi data untuk keputusan global. Di sini saya akan membahas mulai dari kerangka, metodologi, dan KPI untuk mendukung ekspansi pasar global. Kita akan membahas bagaimana riset pemasaran internasional pada tahun 2025 terus berevolusi untuk menjawab tuntutan ekonomi global yang semakin terintegrasi. Presentasi ini akan memaparkan segala bentuk yang akan dapat dimanfaatkan oleh perusahaan untuk mendukung keberhasilan bagaimana ekspansi pasar lintas negara atau internasional, yang pada intinya pendekatan ini mengintegrasikan strategi data yang kompetitif guna mendukung pengambilan keputusan bisnis berskala global. Nantinya tidak hanya menjabarkan langkah-langkah pengumpulan dan analisis intelijen pasar, tetapi juga menekankan pentingnya penyelarasan hasil riset dengan tujuan bisnis dan kondisi operasional. Dengan menerapkan metodologi yang kuat dan terukur, perusahaan dapat memastikan bahwa pengumpulan data bersifat andal dan dapat dipercaya. Konsumen online secara global pada tahun 2020 sampai dengan 2025 seiring dengan perubahan pesat landscape dari pasar global. Kemudian tren pengeluaran konsumen secara online menunjukkan pergeseran signifikan yang mendorong merek untuk meninjau kembali strategi mereka. Bagian ini menyoroti lintas pertumbuhan yang kuat dari pengeluaran online dari berbagai wilayah, di mana peluang berkembang pesat dan di mana tantangan masih perlu diatasi. Berdasarkan data, Asia Pasifik di sini memimpin dengan pertumbuhan tinggi, diproyeksikan mencapai 55% pengeluaran online pada tahun 2025. Hal ini mencerminkan meningkatnya penetrasi internet, adopsi perangkat mobile, dan kelas menengah yang semakin akrab dengan e-commerce. Eropa dan Amerika Utara juga menunjukkan pertumbuhan yang stabil meskipun pada tingkat yang lebih moderat, mencerminkan pasar digital yang sudah matang namun masih terus berkembang. Sementara itu Amerika Latin serta Timur Tengah dan Afrika mulai menunjukkan akselerasi signifikan seiring dengan peningkatan infrastruktur dan ekosistem digital wilayah. Lebih dalam lagi, pergeseran besar terhadap anggaran iklan ke kanal digital dan sosial e-commerce menegaskan tren penting bahwa personalisasi bukan lagi pilihan, melainkan sebuah keharusan. Merek perlu menyesuaikan pesan dengan apa yang agar selaras dengan karakteristik konsumen di setiap wilayah, meningkatkan juga relevansi dan keterlibatan. Terkait dengan hal ini adalah pentingnya strategi lokalisasi pesan dan harga strategi yang efektif di Asia. Belum tentu berhasil juga di Eropa. Sehingga pemahaman terhadap nuansa budaya dan perilaku regional menjadi kunci efektivitas pemasaran global. Tujuan utama penelitian dan hipotesis terukur untuk optimalisasi ekspor pasar global. Bagian ini untuk membahas tujuan inti dari penelitian serta hipotesis terukur yang akan menjadi panduan dalam mengoptimalkan strategi ekspansi pasar lintas agama. Untuk langkah pertama adalah memvalidasi potensi pasar di setiap negara dengan menilai 3 indikator utama. Yang pertama, Total Addressable Market (TAM). Yang kedua, Serviceable Available Market (SAM), dan Serviceable Obtainable Market atau SOM, serta tingkat pertumbuhan pasar. Pengukuran ini membantu kita memahami tidak hanya besarnya peluang pasar,
tetapi juga pertumbuhannya, sehingga fokus diarahkan pada pasar dengan skala besar dan momentum positif. Selanjutnya kita menguji proporsi nilai atau value proposition di berbagai konteks budaya melalui skor respon terhadap konsumen menggunakan skala Likert dengan ambang keberhasilan lebih dari 4,2. Pendekatan ini memungkinkan penyempurnaan pesan pemasaran agar relevan secara budaya dan mencegah kesalahan komunikasi yang berpotensi merugikan. Pemahaman terhadap preferensi saluran akuisisi pelanggan juga menjadi kunci. Oleh karena itu, dilakukan analisis terhadap indikator kinerja utama seperti click-through rate atau CTR, cost per acquisition, dan return on ad spend. Analisis ini mengungkapkan saluran pemasaran yang paling efektif dan menjadi dasar dalam alokasi anggaran yang optimal. Aspek berikutnya adalah mengukur elastisitas harga dengan menganalisis perubahan tingkat konversi terhadap variasi harga kurang lebih 10%. Wawasan ini membantu dalam menyeimbangkan strategi harga antara daya saing dan profitabilitas. Selain itu, penelitian juga menilai unit economics awal melalui rasio biaya akuisisi pelanggan terhadap nilai seumur hidup pelanggan, serta periode pengembalian atau payback period. Pemantauan indikator keuangan memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan dengan memastikan bahwa setiap pelanggan yang diperoleh memberikan nilai jangka panjang yang memadai. Secara keseluruhan, serangkaian tujuan dan indikator membentuk kerangka kerja komprehensif untuk memvalidasi asumsi bisnis dan memandu keputusan ekspansi pasar dengan tingkat keyakinan yang sangat tinggi. Sebagai lanjutan fondasi ini, bagian berikutnya juga akan membahas bagaimana kerangka analisis strategi khususnya PESTEL dan 5 kekuatan Porter guna memperdalam pemahaman terhadap lingkungan eksternal dan landscape secara kompetitif. Pendekatan analisis terpadu untuk pengambilan keputusan strategis dalam pemilihan pasar global yang dirancang untuk mendukung pengambilan keputusan dalam memilih pasar global. Kerangka ini menggabungkan analisis PESTEL dan 5 kekuatan Porter atau Porter's 5 Force, membentuk model evaluasi komprehensif untuk menilai 3 negara target ekspansi pada tahun 2025. Faktor sosial dan demografis membantu memahami perilaku konsumen dan nuansa budaya lokal. Aspek teknologi dan inovasi menunjukkan kesiapan pasar terhadap produk baru atau solusi digital. Sementara itu, faktor hukum dan regulasi mencakup risiko kepatuhan. Faktor lingkungan menyoroti tantangan keberlanjutan yang semakin penting bagi kelangsungan jangka panjang. Setelah memahami konteks makro di atas, analisis kemudian dilapisi dengan 5 kekuatan Porter untuk menilai tekanan kompetitif di setiap pasar. Analisis ini mencakup ancaman pendatang baru, kemudian kekuatan pemasok dan kekuatan pembeli. Selanjutnya, ancaman produk substitusi atau pengganti yang menggambarkan tingkat kerentanan pasar terhadap alternatif produk, dan tingkat persaingan industri menunjukkan seberapa intens kompetensi yang dihadapi oleh perusahaan di pasar tersebut. Dengan menggabungkan kedua kerangka ini, peneliti dapat memberikan skor untuk setiap faktor dan memvisualisasikannya dalam bentuk heat map. Sistem berwarna ini memudahkan perbandingan antar negara yang diseleksi dengan kategori Go, Hold, dan No Go. Go yaitu pasar dengan kondisi yang sangat sehat atau sangat mendukung. Kemudian Hold, pasar yang berpotensi namun memerlukan mitigasi risiko yang cukup kompleks. Kemudian No Go, pasar dengan risiko tinggi atau lingkungan yang kurang menguntungkan.
Evaluasi terukur ini tidak hanya menyoroti peluang strategis, tetapi juga membantu mengidentifikasi resiko sejak awal, sehingga segala pengambilan keputusan dapat memprioritaskan pasar dengan keseimbangan terbaik antara potensi dan tantangan yang dapat dikendalikan. Berdasarkan fondasi dari analitis ini, bagian berikutnya akan membahas metodologi bagaimana penelitian lintas negara dan mencakup desain metode sampling, instrumen penelitian, dan serta prosedur validasi untuk memastikan hasil yang andal, akurat, relevan dalam mendukung keputusan ekspansi pasar. Sumber data dan teknologi dalam riset pemasaran internasional dalam konteks ini beragam sumber data dan teknologi memainkan peran penting dalam membantu perusahaan mengambil keputusan yang tepat dan berbasis bukti di pasar global. Bagian ini menyoroti berbagai jenis sumber data, fungsi utamanya, serta potensi bias yang perlu dipahami agar interpretasi wawasan pasar tetap akurat dan objektif. Yang pertama, jenis dan fungsi sumber data menggabungkan pendekatan tradisional dan digital. Survei daring melalui platform seperti Qualtrics dan Typeform digunakan untuk menangkap preferensi konsumen dan niat pembelian secara langsung dari responden. Alat social listening seperti Brandwatch memungkinkan juga pemantauan tren pasar atau sentimen publik secara real time dengan menganalisis percakapan di media sosial. Panel data yang disediakan oleh perusahaan seperti Nielsen, GfK memberikan informasi tentang pasar, kinerja saluran distribusi, serta membantu memahami dinamika kompetisi. Kemudian juga ada data pencarian dari Google Trend yang berfungsi sebagai indikator permintaan pasar dengan menunjukkan apa yang sedang dicari konsumen. Sistem CRM dan Google Analytics 4 itu dapat merekam perilaku aktual pelanggan di kanal digital, membantu analisis yang lebih mendalam terhadap pola keterlibatan dan konversi. Data marketplace juga dapat digabungkan dengan berbagai jenis data termasuk harga, testimoni produk, kemudian perbandingan kompetitor untuk memperkaya pemahaman menyeluruh tentang pasar. Terus yang kedua adalah potensi bias dan keterbatasan. Meskipun dari sumber data memiliki sebuah keunggulan yang unik, masing-masing juga membawa bias atau keterbatasan metodologis. Biasanya melalui survei dapat terpengaruh oleh self-report bias, di mana responden tidak selalu memberikan jawaban yang sepenuhnya jujur atau akurat. Ada social listening, ini beresiko menunjukkan vokal minoring. Kemudian panel data kerap juga memiliki cakupan lokal yang terbatas, sehingga hasilnya mungkin tidak sepenuhnya dapat digeneralisasi lintas wilayah. Data pencarian yang disupport oleh Google juga sering dipengaruhi oleh tren musiman. Tidak semua niat pencarian berujung pada perilaku pembelian yang nyata. Dan data CRM cenderung berfokus pada segmen pelanggan yang sudah ada, sehingga mungkin belum menggambarkan perbedaan antar negara secara komprehensif. Data marketplace dapat juga memiliki cakupan kategori yang terbatas, sehingga verifikasi, relevansi, dan kelengkapan data menjadi langkah penting sebelum menarik kesimpulan strategis. Yang ketiga adalah implikasi strategi. Memahami nuansa dan batasan setiap sumber data dapat membantu pasar menilai keandalan dalam penerapan informasi secara lebih akurat. Sebagai kelanjutan dari dasar ini, pembahasan berikutnya akan berfokus pada segmentasi pelanggan global dan pembentukan persona pasar internasional. Analisis ini akan mencakup segmentasi prioritas, kemudian perkiraan ukuran pasar, serta nilai seumur hidup pelanggan (LTV).
Kemudian tantangan utama, pain points, kanal komunikasi yang disukai, serta pemasaran pesan ya, pemasaran yang paling efektif dalam konteks lokal. Langkah-langkah dasar penelitian lintas negara. Langkah awal dalam melakukan penelitian lintas negara atau internasional adalah menetapkan secara jelas pasar dan kriteria target. Tahapan ini mencakup pemilihan negara, segmentasi konsumen tertentu yang akan diteliti. Dengan mempersempit ruang lingkup sejak awal, peneliti dapat merancang instrumen penelitian yang disesuaikan dan relevan di berbagai konteks budaya. Kemudian tahapan berikutnya adalah menyusun alat penelitian seperti kuesioner atau diskusi kelompok terarah, dan dengan mempertimbangkan adaptasi budaya. Hal ini penting karena pendekatan yang efektif di satu negara belum tentu sesuai di negara yang lain. Jadi mengkondisikan. Selanjutnya penggunaan metode sampling strategis seperti kuota sampling atau sampling pembantu memperoleh responden yang seimbang dan representatif antar negara sehingga menjadi daya banding dan kekuatan statistik. Selama tahap pengumpulan data, penerapan kontrol kualitas yang ketat penting untuk mengantisipasi dan mencegah masalah seperti kecurangan atau duplikasi respon yang dapat mengganggu validitas hasil. Kemudian analisis segmentasi untuk mengungkapkan pola-pola utama serta menggunakan analisis faktor guna mengidentifikasi faktor pendorong di balik perilaku konsumen. Tahapan akhirnya adalah mensintesis temuan menjadi implikasi bisnis yang jelas dan dapat ditindaklanjuti. Diikuti dengan juga validasi internal untuk menyempurnakan hasil penelitian. Berdasarkan rancangan penelitian yang terstruktur ini, fokus selanjutnya adalah mengeksplorasi berbagai sumber data dan teknologi yang tersedia untuk penelitian pemasaran internasional. Segmentasi dan persona pelanggan global. Mari kita bahas bagaimana kita melakukan segmentasi pelanggan secara global dan memahami karakteristik persona mereka dengan fokus pada customer life value atau CLV dan preferensi lokal. Pendekatan ini membantu kita menentukan pasar dan audiens mana yang harus diprioritaskan agar strategi pemasaran memberi dampak maksimal. Analisis ini mengidentifikasikan 4 kelompok pelanggan di berbagai wilayah. Yang pertama itu ada Pro Value Shopper Indonesia, Vietnam, kemudian ada Urban Millennials, ada India, Filipina, kemudian ada Premium Seekers, Jerman dan Inggris, kemudian ada Eco Swiss, yaitu Swedia dan Kanada. Setiap segmen memiliki perbedaan dalam ukuran pasar, nilai seumur hidup pelanggannya, motivasi, serta saluran komunikasi yang disukai. Pro Value Shopper itu kurang lebih di angka 12 juta, sangat sensitif terhadap harga dan berfokus terhadap mendapatkan bagaimana produk itu dibeli ya, dengan nilai yang terbaik tanpa mengorbankan kualitas. Mereka paling aktif di TikTok, kemudian marketplace seperti e-commerce ya, Shopee, Tokopedia dan lain sebagainya, serta sangat memperhatikan testimoni atau ulasan untuk memastikan keandalan produk. Kemudian selanjutnya adalah Urban Millennials, kurang lebih di 18 juta. Ini segmen yang paling besar yang mengutamakan kecepatan dan kemudahan. Mereka paling responsif terhadap kampanye di Instagram, WhatsApp,
terutama jika pesan yang disampaikan terlokalisasi dan relevan secara budaya. Lalu premium seekers, ini kurang lebih di 8 juta ya, tapi di sini untuk value-nya yang paling tinggi di sini USD 600. Meskipun jumlahnya memang lebih kecil, segmen ini sangat menguntungkan. Mereka menghargai eksklusivitas serta kualitas tinggi, dipengaruhi oleh ulasan ahli dan media premium. Kemudian Eco Conscious Customer atau ECC, Eco Conscious Customers, didorong oleh kepedulian lingkungan dan etika. Mereka lebih mudah dijangkau melalui LinkedIn dan Pinterest. Pesan yang menonjolkan inisiatif dari CSR dan sertifikasi ramah lingkungan yang sangat efektif untuk kelompok ini. Berdasarkan wawasan ini, strategi paling efisien adalah memfokus upaya pada segmen dengan CLV yang tinggi dan biaya akuisisi yang rendah sambil menyesuaikan pesan dan nuansa budaya lokal, terutama untuk segmen urban millennials yang menunjukkan tingkat keterlibatan tinggi pada komunikasi yang cepat dan kontekstual. Selanjutnya kita telaah ukuran pasar dan tolok ukur kompetitif atau competitive benchmark untuk tahun 2025 di berbagai negara utama ya. Analisis ini menjadi dasar penting dalam menyusun strategi go to market atau GTM yang lebih akurat, presisi, serta efektif. Slide ini nanti akan menampilkan 3 indikator, yaitu Total Addressable Market (TAM). Ini adalah ukuran total potensi pasar. Kemudian ada Serviceable Available Market (SAM). Ini adalah bagian pasar yang dapat dijangkau. Kemudian ada Serviceable Obtainable Market atau SOM, adalah porsi pasar yang realistis yang dapat kita capai atau raih. Negara yang dianalisis mencakup Indonesia, India, Jerman, Brazil, dan Kanada. Menariknya, Brazil dan Kanada memiliki angka SIM atau bagian pasar yang dapat dijangkau yang relatif besar. Namun pasar yang realistis yang dapat kita raih itu masih rendah. Jadi kesenjangan ini menunjukkan adanya potensi besar untuk penetrasi pasar yang cepat, namun juga mengandalkan dan menandakan perlunya strategi yang lebih agresif dan terarah untuk mengubah potensi menjadi pangsa pasar nyata. Sebaliknya, India menghadirkan tantangan yang berbeda. Meskipun memiliki ukuran total potensi pasar yang sangat besar, tetapi yang dapat kita raih itu jauh lebih kecil akibat hambatannya masuk tinggi seperti regulasi lokal, kemudian persaingan yang ketat, serta preferensi konsumen yang beragam. Hal ini dapat menuntut pendekatan diferensiasi produk serta investasi awal yang sangat besar untuk membangun kepercayaan dan daya saing di pasar tersebut. Poin penting yang lain adalah memastikan bahwa target realistis yang dapat kita capai itu sejalan dengan kapasitas go to market saat ini. Penyelesaian ini juga dapat membantu mengoptimalkan alokasi sumber daya, menghindari ekspansi yang berlebihan, dan memastikan bahwa siap investasi menghasilkan pengembalian yang efisien dan terukur. Selanjutnya, mari kita bahas bagaimana hasil riset kita diterjemahkan menjadi strategi go to market atau GTM per wilayah seperti Indonesia, India, dan Jerman. Model strategis ini mensinkron atau menyelaraskan antara segmen pasar, saluran komunikasi, pesan utama,
penawaran dan indikator kinerja utama atau KPI agar strategi masuk pasar lebih terarah, efisien, dan terukur. Untuk Indonesia itu sendiri yaitu fokus pada segmen pro value. Artinya di sini konsumen yang sangat sensitif terhadap harga namun tetap mencari kualitas. Saluran utamanya yaitu TikTok, kemudian ada marketplace. Karena keduanya ini sangat populer ya di Indonesia dan mudah diakses. Kemudian pesan utama menekan hematnya waktu dan biaya. Kemudian penawaran itu ada paket bundling produk ya agar konsumen dapat mencoba beberapa produk sekaligus dengan harga yang lebih hemat. Biasanya itu kayak beli parfum lokal ya. Jadi nanti ada bonus kecil, misalnya belinya 100 ml nanti ada bonus kecil itu sekitar 5 atau 10 ml untuk tes awal ya dari produk-produk variabel atau variasi produk yang ada di marketplace. Kemudian tidak kalah pentingnya yaitu KPI, yaitu biaya akuisisi pelanggan, menunjukkan keseimbangan antara efisiensi dan profitabilitas. Jadi semakin mudah kita mendapatkan pelanggan, itu juga meningkatkan efisiensi. Kemudian tadi kita bicara Indonesia, India, dan Jerman. Nah sekarang India. Fokusnya pada urban millennials sesuai dengan analisis yang sebelumnya. Untuk India pendekatannya ini difokuskan ke urban millennials, segmen muda yang dengan gaya hidup cepat dan terhubung secara digital. Saluran utamanya adalah Instagram, WhatsApp karena platform ini memang sangat efektif untuk menjangkau konsumen yang ada di India. Kemudian pesan utamanya juga menyoroti praktikalisasi serta kecepatan ya, karena pola hidup yang dinamis mereka. Lalu penawaran juga ada bundling juga cashback. Ini juga menarik bagi konsumen yang sadar harga namun tetap mengikuti tren. Serta KPI-nya itu biaya akuisisi pelanggan atau CPA itu kurang dari $10 dan return on ad spend-nya itu ROAS-nya itu lebih dari 2,8 kali. Ini mencerminkan target akuisisi yang agresif dengan pengambilan yang tetap berkelanjutan. Dan berikutnya adalah Jerman, fokus pada premium seekers, yaitu Jerman pasarnya strategi berpusat pada premium seekers, konsumen yang menghargai kualitas tinggi dan eksklusivitas. Biasanya itu melalui Facebook atau email marketing ya. Kemudian juga menekankan eksklusivitas dan barang-barang atau produk yang berkualitas tinggi. Lalu juga ada penawarannya seperti limited edition, loyalty program yang untuk membangun jangka panjang. Kemudian KPI-nya CPA atau cost untuk menarik pelanggan itu kurang dari $20, artinya ini paling tinggi juga ya dari Indonesia dan India, dengan target return of ad spend-nya itu lebih dari 3,5, mencerminkan nilai pelanggan yang tinggi dan margin yang sangat besar ya di segmentasi premium. Setiap strategi yang di atas tadi itu memang dipertimbangkan melalui perilaku konsumen lokal serta preferensi saluran komunikasi dan dinamika pasar. Kemudian langkah berikutnya kita akan membahas juga rencana implementasi 90 hari ke depan dalam pemantauan KPI, antisipasi risiko dan strategi mitigasi tantangan untuk memaksimalkan keberhasilan dari ekspansi global. Rencana implementasi dalam 90 hari itu dari riset ke aksi nyata. Oke, kita mari soroti bagaimana hasil riset dari ekspansi pasar global ini akan ditransformasi menjadi langkah yang real atau nyata
dalam 90 hari ke depan. Jadi nanti pemaparannya melalui peta jalan implementasi, indikator kinerja utama atau KPI untuk memantau kemajuan serta risiko potensial dan strategi mitigasinya. Rencana implementasi 10 hari, minggu pertama sampai kedua itu persiapan proyek, yaitu pembentukan tim riset, kemudian penyelarasan target, timeline. Kemudian di minggu ketiga sampai ke-8 ini adalah tahapan fielding atau pengumpulan data. Proses pengumpulan data itu dilakukan di pasar sasaran ya, dari besar segmentasi. Kemudian tahapan ini juga sangat krusial karena kualitas data bergantung pada ketepatan pelaksanaan yang ada di lapangan. Kemudian juga ada pengawas harian untuk menjaga akurasi dan mencegah duplikasi responden. Kemudian minggu ke-9 serta sampai ke minggu 10 kita melakukan analisis mendalam ya. Setelah ada persiapan proyek, kemudian ada analisis data. Nah, ini kita analisis secara mendalam. Gunanya adalah dari data mentah tersebut dikonversi menjadi insight strategis gitu. Hasilnya akan digunakan untuk mengidentifikasi peluang pasar, resiko, serta potensi strategis penetrasi. Kemudian minggu ke-11 dan sampai ke minggu 12, nah ini terakhir tahapan final yaitu penyusunan playbook serta pelatihan tim komersial. Dalam penyusunan playbook mungkin akan diimplementasi berdasarkan temuan riset ya. Lalu pelatihan juga ini akan diarahkan ke bagian tim pemasaran dan penjualan agar mampu menggunakan insight yang sangat efektif dalam strategi ekspansi. Kemudian selanjutnya kita akan membahas bagaimana pencapaian KPI-nya. Yang pertama adalah sample response rate. Itu tercapainya ukuran sampel minimum yang direncanakan sesuai dengan target untuk menjamin hasil yang signifikan ya secara statistiknya. Kemudian completion rate ini lebih harus dari 85%, yaitu memastikan responden menjawab survei secara lengkap dan konsisten untuk menjaga validasi data. Kemudian yang terakhir adalah data reliability, pemenuhan dari standar kualitas internasional untuk memastikan kredibilitas dan keterbandingan antar negara. Lalu resiko dan strategi mitigasi. Di sini ada bias budaya dalam respon. Biasanya itu diantisipasi dengan adaptasi instrumen riset lokal, yaitu dengan menggunakan bahasa atau konteks yang sesuai dengan budaya di tempat itu. Kemudian ada regulasi dari lintas negara. Ini biasanya dikelola melalui pengawasan kepatuhan ya atau compliance oversight. Nah, ini terhadap hukum privasi dari tiap-tiap negara untuk mencegah resiko hukum. Kemudian data kualitas data lapangan ini juga harus dijaga melalui pemeriksaan mutu berkelanjutan dan pembaruan secara iteratif selama proses pengumpulan data. Jadi kesimpulannya adalah kunci keberhasilan itu terletak pada eksekusi yang terukur dan tepat waktu. Dengan membuat keputusan yang cepat berdasarkan insight yang valid, kita itu dapat memanfaatkan momentum untuk mempercepat ekspansi dan eskalasi ke pasar internasional secara efektif dan berkelanjutan. Oke, dari saya terima kasih banyak.